Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Damayanti dari kelas A4R1 Akuntansi NPM 19020019. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang akuntansi dana pensiun. Kalian tahu tidak akuntansi dana pensiun itu apa? Dana pensiun adalah tunjangan tambahan atas gaji atau upah karyawan yang diberikan perusahaan untuk karyawan. Contohnya, dana pensiun antara lain ada 1. Antams, 2. Smart, 3. Samudra Indonesia, 4. RNI, 5. Jasa Marga, 6. Triputra, 7. Perhutani, 8. OJK, 9. Jasa Raharja, 10. Pegadaian. Tunjangan atau finger benefit dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara lain 1. Cuti yang dibayar perusahaan, 2. Tunjangan kesehatan, 3. Tunjangan pasca kerja atau uang pensiun. Dan saat ini sudah banyak perusahaan atau lembaga pengelola uang pensiun dengan berbagai produk dan jenis uang pensiun yang dapat membantu perusahaan pengelola dana untuk purna tugas pegawainya, seperti dana pensiun Bank Mandiri, BRI, dana pensiun Bank BNI 46. Sedangkan contoh dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, DPLK BNI, BCA, Allianz, baik yang syariah dan konvensional. Hak untuk mendapatkan uang pensiun diperoleh karyawan selama masa kerja berdasarkan skema pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan. Ada 2 skema pensiun yang umum dilakukan, yaitu 1. Skema pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan, 2. Skema pensiun manfaat pasti atau Definite Benefit Plan. Rumusnya 1,5% dikali masa kerja dikali rata-rata gaji selama 3 tahun terakhir sebelum pensiun. Apa itu skema pensiun iuran pasti dan skema pensiun manfaat pasti? 1. Skema pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan yaitu uang dalam jumlah tetap diinvestasikan atas nama karyawan selama masa kerjanya. Tidak ada pembayaran tunjangan pensiun yang dijanjikan. Jumlah akhir dari pensiun tergantung pada jumlah iuran dan pengembalian investasi yang diperoleh atas seluruh iuran selama masa kerja karyawan. Skema pensiun manfaat pasti atau Definite Benefit Plan yaitu perusahaan dapat memilih untuk menjanjikan kepada karyawan berupa tunjangan pensiun tahunan yang besarnya tetap pada saat pensiun berdasarkan masa kerja dan tingkat kompensasi. Contoh kasus dan perhitungannya. 1. Contoh kasus perhitungan skema pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan. Diasumsikan skema pensiun untuk perusahaan parfum Banyuwangi mengharuskan iuran perusahaan sebesar 10% dari gaji bulanan karyawannya. Iuran karyawan tersebut dibayarkan ke lembaga pengelola uangan pensiun perusahaan setiap bulan. Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut jika misalnya gaji per bulan adalah 500 juta sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema pensiun sama dengan 10% dikali 500 juta sama dengan 50 juta. Jurnalnya, beban pensiun di debit 50 juta, pada kas di kredit 50 juta. Dan ada pun contoh dari kasus perhitungan skema pensiun manfaat pasti atau Definite Benefit Plan. Skema dana pensiun PT Manajemen Keuangan Network memerlukan biaya pensiun tahunan sebesar 80 juta. Jumlah itu berdasarkan perkiraan kewajiban pembayaran tunjangan di masa mendatang. Asumsi lebih lanjut adalah PT Manajemen Keuangan Network membayar 60 juta untuk uang pensiun. Pada tanggal 31 Desember, iuran 10% dari gaji bulanan untuk skema uang pensiun sama dengan 10% dikali 80 juta sama dengan 8 juta. Jurnalnya, beban pensiun pada debit 8 juta dan kas pada kredit 6 juta dan kewajiban pensiun yang tidak didanai 2 juta di kredit. Sekian presentasi yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan.
Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa comment, subscribe, and like. Bye-bye.